Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Zul di channel Dokter Muda. Jadi hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan dua adik-adik saya. Jadi hari ini mereka akan berbagi informasi tentang pengalaman mereka mulai masuk di Fakultas Kedokteran sampai sekarang menjalani perkuliahan di Fakultas Kedokteran. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan mereka terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Agnes Simanjuntak, biasa dipanggil Agnes, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Ambon. Sekarang umur aku 18 OTW ke-19, sekarang aku kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, semester 6 mau naik 7. Nama Instagram aku Agnice Simanjuntak, AGNICE Simanjuntak, jangan lupa di follow ya. Halo semuanya, jadi nama aku Amel, nama lengkapnya Firda Amalia Bashir, sekarang umur aku 19 tahun, aku lahir di Tulehu 3 Juni 2000, terus asal sekolah SMA dari SMA Negeri 1 Masohi, dan sekarang sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, semester 6 naik 7, terus untuk alamat Instagram, @amaliabashir, dan untuk alamat Twitter, @amaliabsys. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama untuk Agnes. Asalnya kan dari SMA Negeri 1 Ambon. Terus kenapa bisa sampai masuk ke Fakultas Kedokteran? Si moderator kalau misalnya ditanya sebenarnya alasannya itu banyak, sih ada kemauan sama ada keinginan dari dalam diri sendiri. Selain itu juga harus dibarengi sama usaha dan kerja keras. Tapi yang paling penting itu adalah doa. Karena apa? Karena usaha, kemampuan, dan keinginan tanpa dibarengi dengan doa itu hanya sia-sia. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kita cuma doa tapi nggak ada usaha dan nggak ada keinginan dari dalam diri sendiri, itu bakalan sia-sia juga. Jadi intinya kalau misalnya ditanya kenapa bisa masuk FK, yang pasti harus ada keinginan, ada support dari orang tua, dan yang pasti itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat Tuhan makanya aku bisa dimudahkan masuk ke FK. Dan kalau ditanya kenapa milihnya di FK di sini, karena yang pertama karena emang dekat. Jadi kan asal SMA aku kan emang dari Ambon tuh, makanya pilihnya di sini kan dekat. Mungkin itu doang sih alasannya. Kalau Amel sendiri bagaimana? Kenapa sampai bisa masuk FK Unpad nih? Sebenarnya alasannya pertama itu sebenarnya jurusan yang aku pengen kuliah bukan fakultas kedokteran. Jadi aku tuh lebih suka seperti kayak jurusan komunikasi, di kayak hubungan internasional, pariwisata, kayak gitu-gitu. Cuman kebetulan waktu untuk ngumpulin, waktu itu wali kelas ngumpulin mau kemana kuliah. Nah, itu kan pulang harus diskusi dulu sama orang tua. Nah, di situ setelah diskusi panjang lebar, berhari-hari galau yang pengennya harus di jurusan komunikasi, tetapi karena emang peluangnya lumayan besar untuk bisa masuk di fakultas kedokteran, dan sepertinya kayaknya kalau untuk jadi dokter itu bukan hal yang buruk, maksudnya bukan hal yang walaupun emang kata orang-orang kan kalau jadi dokter nanti bakalan susah untuk main, susah untuk keluar, tapi padahal sebenarnya ketika diberi kesempatan untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran, itu menjadi satu kesempatan yang baik atau satu jalan yang baik untuk pekerjaan yang lebih, bukan pekerjaan sih, lebih ke kayak masa depan yang lebih terjamin gitu kalau dari pandangan orang tua aku. Nah, kalau untuk aku sendiri kenapa aku pengen ya emang karena orang tua mampu, terus orang tua mau, dan kebetulan aku juga nggak keberatan, jadi ya udah, jadi kuliah aja. Kalau boleh tahu, Agnes sama Amel nih lulusnya dari jalur apa? SN, SB, Kita berdua kebetulan dari SNPTN. Sama SNMPTN. Awal tahu FK itu bagaimana? Kalau misalnya ditanya pertama tahu FK dari mana, waktu itu kan kebetulan aku kelas 3, mulai dari SMA kan aku les di GO tuh. Nah, waktu itu pas udah kelas 3, mereka tuh minta nilai raport buat di tes kan berapa peluang masuk untuk di fakultas-fakultas pilihan. Nah, kebetulan karena emang aku pengennya masuk di fakultas kedokteran dan orang tua juga support, aku konsul lah ke tutor kan fakultas kedokteran yang ada di mana-mana aja, dan kebetulan kata mereka emang ada di Ambon juga. Jadi makanya aku pilih di Unpad biar lebih dekat gitu. Jadi itu asal tahunya dari situ. Kalau Amel sendiri bagaimana? Kalau
aku sih kebetulan dikasih tahu sama guru, karena kan kebetulan jadi aku tuh berdua sama sahabat aku sebenarnya waktu itu. Jadi aku sama sahabat aku itu dulu dia sih sebenarnya yang pengen banget. Nah, dia yang lebih cari tahu gitu, kayak fakultas kedokteran di mana yang bagus, terus harganya berapa, harga biaya masuknya, UKT-nya per semester berapa. Nah, di situ karena dia sahabat aku, jadi aku kan main terus tuh. Jadi tahu karena sering main. Nah, terus karena kebetulan orang tua aku juga mendukung, support. Jadi pada saat itu pas gitu momennya. Di saat temen aku lagi cari tahu tentang fakultas kedokteran mana, terus gimana tentang fakultas kedokteran, ditambah orang tua aku nggak mau. Jadi ya taunya sih dari sahabat sih, dari temen. Kalau menurut kalian sebelumnya, apakah kalian pesimis ataukah kalian sudah optimis? Ini pasti masuk nih, pasti keterima nih di FK4. Kalau aku sih awalnya emang karena niatnya tuh kalau dari 100% itu cuma 70% lah, bukan 60% lah. Jadi sebenarnya nggak benar-benar ingin masuk ke situ. Jadi untuk optimis sih enggak, tapi untuk pesimis juga enggak. Jadi kayak 50-50 gitu. Jadi ya kalau keterima ya syukur, ya kalau enggak ya udah gitu. Cuman kan pasti kalau kita daftar nih misalnya daftar di salah satu jurusan, kan pertamanya aku tuh ambil yang pertama jurusannya fakultas kedokteran, lalu yang kedua fakultas psikologi di IPB, terus yang ketiga lupa deh pokoknya. Tapi yang aku harapin masuk itu malah yang kedua, yang jurusan psikologi. Jadi sebenarnya yang kedokteran ini nggak terlalu pengen gitu, tapi padahal ternyata lolos di fakultas kedokteran gitu. Jadi kalau ditanya pesimis apa optimis, 50-50% sih. Kalau dari aku sendiri sih ditanya pesimis apa optimis, jawaban aku ya biasa-biasa aja, pesimis enggak, optimis juga enggak. Karena kenapa? Karena emang kan sebelum masuk itu nilai rapor kita kan udah diminta dari pihak tempat aku les gitu buat dicek berapa peluang buat masuk di FK4I, dan kebetulan pas dites emang ada peluang buat masuk di situ. Dan kebetulan juga buat list itu aku isinya itu Unpati Fakultas Kedokteran di list pertama, dan katanya tutor aku kalau misalnya taruhnya di list pertama itu kemungkinan untuk masuknya itu dia lebih besar daripada list kedua dan list ketiga. List kedua dan ketiga itu kan dia dipilih apabila list pertama itu dia tidak lolos. Jadi makanya kalau mau dibilang optimis ya biasa-biasa aja sih, di tengah-tengah, pesimis enggak, optimis enggak. Setelah kalian diterima di Fakultas Kedokteran, kira-kira kisah-kisah awal pada saat kalian masuk ke Fakultas Kedokteran itu apa? Ya, makasih Kak Zul. Jadi kalau misalnya disuruh ceritain gimana cerita pas awal-awal semester di FK, yang pasti semuanya itu campur aduk rasanya. Ada senang, ada sedihnya, ada gugupnya. Kenapa? Karena kan yang kita ketahui kalau memasuki zona perkuliahan itu kan dia beda sama zona nyaman kita waktu SMA. Kalau SMA kan waktu jalan kita ada, waktu main bareng teman-teman ada, terus waktu happy-happy ada. Dan ujiannya itu kan nggak terlalu banyak, paling kayak ulangan harian, terus ada UAS. Nah, tapi kalau di Fakultas Kedokteran, kalau misalnya kita baru masuk kuliah nih, kita itu harus adaptasi yang benar-benar kayak berusaha banget. Kenapa? Karena yang pertama, bahasa-bahasa yang digunakan di Fakultas Kedokteran itu kan bahasa-bahasa medis tuh, beda sama yang kita gunakan sehari-hari. Jadi untuk awalnya itu pasti harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengadaptasi diri di Fakultas Kedokteran. Terus kalau misalnya untuk ujiannya sendiri kan, kalau di Fakultas Kedokteran itu ujiannya itu hampir tiap minggu, apalagi pas masih awal-awal masuk kan, itu kan masih pelajaran biomedik tuh. Ujiannya minggu pertama anatomi, minggu kedua histologi, ketiga fisiologi, keempat biokimia, belum lagi tambah inteknya, ujian teori ada, ujian praktikum ada. Jadi otomatis pas masuk di FK tuh mumet banget gitu loh. Kayak ini apa sih, ini bahasa apa sih, kayak gitu kan awalnya. Tapi ya makin lama kesini ya udah bisa nyesuaiin diri. Gitu sih cerita awal-awalnya, ada lucunya, ada senangnya, ada sedihnya, ada bahagianya. Bisa dapat teman baru, bisa dapat pengetahuan yang baru, bisa dapat kesempatan juga buat kuliah di sini dan bisa mempelajari tentang tubuh manusia. Kalau menurut Amel nih, apakah dosennya itu di kampus itu jahat-jahat?
Sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini itu kayaknya bakalan zong banget nih kalau salah-salah ngomong. Karena kan pasti nanti video ini bakalan ditonton sama mungkin mahasiswa baru atau mungkin adik-adik kita yang SMA mungkin lagi cerita tahu tentang bagaimana itu FK, pasti kan nonton. Jadi sebenarnya bukan jahat. Jadi dosen di Fakultas Kedokteran itu lebih ketegas dan disiplin. Karena kan ibaratnya profesi kita ini sebagai dokter yang nantinya ini akan berurusan dengan nyawa manusia. Jadi bayangkan aja kalau misalnya mereka nggak tegas, nggak disiplin, itu nanti bikin kita yang akan jadi dokter nantinya bakalan main-main kan, jadi nggak bakalan serius. Nah, jadi kalau ditanya jahat apa enggak, ya nggak jahat lah. Masa jahat? Kalau misalnya jahat, nggak mungkin kita ada yang lulus kan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku nggak jahat, cuman lebih ke disiplin sama lebih tegas aja gitu. Oh, menurut kalian sebenarnya, menurut kalian sebenarnya kuliah online itu apakah dia sudah seefektif atau sebaik yang kalian harapkan, ataukah dia tidak lebih baik daripada kuliah tatap muka di kampus, atau seperti apa? Kalau misalnya berbicara tentang perkuliahan online, itu pasti ada plus minusnya, ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Tergantung kita mau menilai dari sisi mana. Kalau misalnya dilihat dari yang pertama, kekurangannya dulu ya. Kalau misalnya kekurangan dari perkuliahan online itu sebenarnya ya banyak, diantaranya yang pertama tuh masalah koneksi jaringan. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk mengikuti perkuliahan online itu kan diperlukan koneksi jaringan kan, karena menghubungkannya via Zoom biasanya itu lewat koneksi jaringan. Nah, tapi kan tidak semua mahasiswa-mahasiswi mereka memiliki koneksi jaringan yang sama. Ada koneksi jaringan yang baik dan ada koneksi jaringan yang buruk. Ada juga mahasiswa yang mengandalkan WiFi untuk mengikuti proses perkuliahan, tetapi ada juga yang mengandalkan data seluler. Nah, sebagai contohnya, apabila mahasiswa tersebut dia mengikuti online dengan mengandalkan WiFi. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya lampu mati kan WiFi juga mati. Otomatis nanti kalau misalnya mahasiswanya itu dia sedang mengikuti perkuliahan, terus tiba-tiba di tengah jalan lampunya mati, otomatis bakalan terputus. Nah, mahasiswanya juga bakalan ketinggalan tuh pelajarannya. Sama juga dengan datsel. Kalau misalnya lampu mati nggak mati, tapi kalau misalnya datselnya udah kritis dan udah mau habis, ya pasti bakalan terputus atau lag juga. Jadi itu salah satu kekurangan daripada perkuliahan online. Jadi masalah jaringan. Terus masuk di kekurangan yang kedua adalah masalah interaksi atau tatap muka. Jadi kan namanya saja kuliah online, berarti hanya secara virtual dan tidak ada tatap muka secara langsung. Sedangkan yang kita ketahui bahwa ada kan beberapa materi perkuliahan yang harus dilakukan atau dipraktikkan secara langsung. Misalnya kayak materi-materi praktikum atau contohnya adalah CSL. Nah, kalau misalnya dalam masa pandemi seperti ini kan kita hanya bisa bertatapan atau berkuliah secara virtual seperti ini. Maka otomatis itu kayak kurang efektif untuk pengetahuan daripada si mahasiswa sendiri yang harusnya biasanya tatap muka secara langsung, kemudian mahasiswanya dia praktekkan secara langsung, lihat secara langsung bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, kemudian dia mempraktekannya sendiri. Tetapi sekarang itu terbatas hanya secara virtual saja, jadi mereka hanya bisa melihat atau menonton video yang diputar oleh mereka. Menurut aku itu sih kekurangan daripada perkuliahan online. Tapi kalau misalnya berbicara soal kelebihannya, kuliah online ini dia juga memiliki beberapa kelebihan. Diantaranya yang pertama, apalagi kan di pandemi seperti ini kan kita tidak boleh berkerumun. Nah, itu salah satu keuntungannya. Jadi kita bisa akses dari rumah kita masing-masing. Yang kedua, kalau misalnya perkuliahan offline biasanya, kalau jadwalnya itu jam 8, otomatis kan kita harus buru-buru siap-siap dari jam 6. Kalau misalnya yang rumahnya jauh nih kan, harus buru-buru siap dari jam 6, terus belum lagi kalau kena macet di jalan, itu kan bakalan nyampenya telat. Tapi kalau misalnya perkuliahan online seperti ini kan, siap-siapnya mandi nggak mandi tetap kuliah kan kita biasanya, apalagi kalau misalnya kuliahnya pagi pasti bangun langsung pada cuci muka tuh nggak pakai mandi lagi. Jadi itu salah satu keuntungannya. Terus keuntungan yang kedua adalah menghemat biaya transportasi daripada mahasiswa, karena kan di rumah doang, jadi nggak perlu ngeluarin duit buat transportasi dan uang makan di kampus dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu sih kalau menurut aku. Kalau misalnya nanti sudah menjadi dokter, itu rencananya mau ambil spesialis kah?
atau mau lanjut ke studi akademik ke S2 atau S3? Kalau aku sih pokoknya gini. Jadi kan sebenarnya kalau bisa kuliah, kuliah. Tapi kan mungkin untuk beberapa orang atau beberapa teman-teman yang mungkin sebenarnya semua tergantung dari keluarganya masing-masing sih. Karena kan kebetulan orang tua aku keduanya PNS, jadi hanya kalau untuk ingin melanjutkan sekolah itu masih pikir-pikir dulu. Karena kan untuk sekolah spesialis atau S2 itu kan bukan cuman ya pengen sekolah aja lalu sekolah, tapi kan perlu biaya, terus pokoknya perlu banyak hal yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil spesialis atau S2. Nah, itu yang alasannya. Jadi sebenarnya kalau ditanya pengen ambil spesialis atau pengen kerja dulu atau pengen ambil S2 dulu, sebenarnya tergantung kesempatan yang nanti akan didapatkan. Kalau misalnya nih selesai preklinik, terus koas, terus menyelesaikan pendidikan dokter, sudah jadi dokter, terus kalau misalnya ada dapat kesempatan untuk misalnya berkuliah atau dapat beasiswa, ya kenapa tidak kan? Kalau misalnya ada kesempatan, harus kita jemput. Maksudnya bukan berarti kalau misalnya aku menargetkan bahwa ketika selesai jadi dokter, aku ingin kerja dulu nih, pokoknya harus cari duit. Tapi kalau misalnya di dalam jangka waktu yang ditentukan atau target yang telah ditentukan, ada rezeki misalnya, ada peluang misalnya untuk berkuliah, ya kenapa tidak?